perkenalkan Ketua Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Beliau adalah pakar di bidang pendidikan bahasa Jepang. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membagikan wawasan menarik seputar isi buku yang merupakan karya beliau sendiri beserta dua penulis lainnya. Selain itu, acara hari ini juga akan ada sesi diskusi interaktif. Jadi kalau Sensei dan teman-teman ingin memiliki pertanyaan atau pendapat seputar buku ini, jangan ragu untuk menyampaikannya di sesi tanya jawab nanti. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Dr. Rita Agustina Karnawati. Kepada Rita Sensei, dipersilakan. Ini sambil duduk atau sambil berdiri, Sensei? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, yang terhormat Bapak Himawan PSD selaku Ketua dari Pusat Studi Jepang di UI, juga yang terhormat Sensei kita yang senior, ini ada Didit Sensei, apa kabar Sensei? Ini beliau dulu sering memberikan saya arahan ya dan bimbingan, terima kasih Sensei, alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Juga Lea Sensei, terima kasih Lea Sensei atas kehadirannya. Tadi juga ada Ulan Sensei, dan tentunya teman-teman yang lain, ini kita panggil teman-teman ya. Teman-teman dari tadi sempat berbincang dari sastra Jepang rata-rata semester 7 ya. Baik, hari ini izin saya ingin berdiskusi bersama Sensei Gata yang hadir di sini dan teman-teman semua tentang buku yang alhamdulillah sudah kami susun dan sudah dipublikasikan kurang lebih 2 tahun ini. Kami memohon nanti banyak bimbingan tentunya dari Sensei Gata. Pastinya ini jauh dari sempurna dan Sensei Gata nanti bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan buku ini yang insya Allah kita nantinya bisa berkolaborasi untuk membuat jilid-jilid selanjutnya. Baik. Izin yang pertama bahwa buku ini berjudul Pengenalan Budaya dan Pranata Kehidupan Masyarakat Jepang. Ditulis oleh 3 penulis yaitu Ibu Parastuti MPD MED. Beliau adalah dosen di Universitas Surabaya jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Beliau penulis pertama yang memberikan ide pertama untuk penulisan buku ini adalah Ibu Parastuti. Karena Ibu Parastuti ini kuliah S3-nya di Jepang saat itu, jadi lumayan lama berada di Jepang, sehingga beliau terilhami gitu oleh pengalaman-pengalaman beliau selama tinggal di Jepang. Lalu kemudian untuk penulis kedua dan ketiga, saya sendiri yang kedua. Saya perkenalkan, saya dari program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA, yang mana saya kebetulan adalah kohainya Ibu Parastuti. Jadi selama ini komunikasi kita, kolaborasi kita berpikir apa ya demi kemajuan bahasa Jepang, kira-kira kita menerbitkan apa gitu, luarannya apa, apakah berupa jurnal ataukah buku, kemudian timbul ide kita buat buku saja seperti itu. Lalu kemudian dibantu juga oleh penulis ketiga, Ayu Putri Seruni MPD. Ini kebetulan saat itu jadi sekprodi di program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Jadi ide pertama adalah terilhami dari Ibu Parastuti yang alhamdulillah tinggal lama di Jepang sehingga memahami struktur-struktur sosial atau sistem sosial yang berlaku di masyarakat Jepang. Ini seperti itu untuk penulisnya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada
Pusat Studi Jepang, kepada Himawan Sensei yang telah mengundang kami untuk membahas buku yang sudah kami susun. Pastinya banyak kekurangan ya Sensei, nanti mohon bimbingannya Lea Sensei, Ulan Sensei, Didit Sensei, dan teman-teman semuanya. Baik, saya mulai saja. Untuk selanjutnya di PDF, next slide. Nah, untuk selanjutnya ini ada PDF-nya, tetapi nanti kita bahas di akhir saja. Untuk isinya, kita melihat apa yang melatar belakangi kami ingin menyusun buku ini. Baik, hal yang melatar belakangi tadi sudah saya ceritakan bahwa ini adalah didasari pada semacam keresahan ya. Kalau keresahan sebagai akademisi itu ingin menghasilkan karya apa gitu. Bukan hanya sekedar bahwa ini tagihan kepangkatan atau tagihan BKD atau tagihan apapun kita sebagai akademisi ya. Pasti kita ingin bagaimana syaratnya lektor kepala, bagaimana syaratnya guru besar dan lain sebagainya. Tidak didasari itu saja, tetapi didasari keresahan bahwa sebagai akademisi kita paling tidak ingin kita itu dikenang sebagai apa gitu. Jadi luaran yang insya Allah nanti bermanfaat buat adik-adik yang belajar bahasa Jepang khususnya dan pembaca pada umumnya pastinya. Jadi yang melatar belakangi salah satunya adalah bahwa kita ketahui bersama bahwa di Jepang itu dikenal memiliki sistem sosial dan budaya yang khas yang sampai hari ini dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu juga hubungan kerja, pendidikan, agama, keluarga, dan lain sebagainya sehingga membentuk sebuah pola kehidupan yang stabil. Dan kami berharap dengan adanya buku ini, maka pembaca di Indonesia memiliki gambaran bagaimana Jepang itu membangun ketertiban sosial, disiplin, dan tentunya etos kerja. Yang belajar bahasa Jepang, adik-adik di sini atau teman-teman yang ada di sini, baik di moda luring ataupun yang alhamdulillah ada yang daring ya Sensei ya. Pastinya mengenal bagaimana etos kerja dari masyarakat Jepang yang sangat luar biasa. Maka kami berharap dengan membuat buku ini, pembaca Indonesia bisa mengenal atau paling tidak bisa menduplikasi walaupun tidak 100% pastinya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan buku dan relevansi dengan masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu, Sensei Gata dan teman-teman semua, kita ketahui bersama bahwa sekarang di Jepang ini mengalami populasi menuai, penurunan angka kelahiran, dan itu berakibat menjadi kebutuhan tenaga kerja yang sangat besar. Pastinya sebagai Himawan Sensei dan sensei-sensei yang lain sering sekali ya semacam seperti ditawari oleh pihak-pihak dari sana tentang kebutuhan baik itu magang, baik itu Kino Chisuse ataupun Tokute Kino ataupun apapun gitu seperti itu. Nah, dengan adanya kebutuhan SDM atau sumber daya manusia yang sangat tinggi di Jepang, tujuan kami membuat buku ini juga untuk mengenalkan bagaimana sistem sosial di Jepang sehingga tidak terjadi semacam kasus-kasus ya. Kalau tidak kenal maka tak sayang seperti itu ya Didit Sensei ya. Jadi semakin kita mengenal sistem sosial atau pranata kehidupan di Jepang, maka kita memiliki bekal gitu. Jadi tidak hanya bahasa saja yang perlu kita ketahui, tetapi kita juga wajib mengetahui bagaimana sistem sosial. Ini tujuan kami salah satunya itu, jadi bagi mungkin kalau di sini kita adalah pengajar di kampus, mungkin ada pengajar-pengajar di LPK ya, Bapak dan Ibu. Buku ini kami harapkan bisa juga diberikan sebagai wawasan bagi teman-teman kita
calon-calon pekerja yang akan berangkat ke Jepang gitu. Jadi mereka telah memiliki bekal pengetahuan bagaimana sistem-sistem sosial di Jepang sehingga sampai sana itu mereka tidak kaget karena sudah memiliki wawasan terlebih dahulu. Baik, itu salah satu tujuan dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia. Jadi kami berharap baik mahasiswa ataupun pekerja ataupun pembaca umum yang ingin berinteraksi dengan Jepang atau negara Jepang memiliki pengetahuan tentang sistem sosial atau pranata kehidupan di Jepang. Baik, selanjutnya. Izin untuk memberikan gambaran umum tentang isi buku ini, yaitu isi buku ini adalah mengenai kehidupan masyarakat Jepang mulai dari pranata-pranata. Kami membahas hanya 8 pranata Sensei Gata dan teman-teman. Jadi insya Allah kalau nanti bisa berkolaborasi, bisa dilanjutkan dengan pranata-pranata yang lain yang tentunya boleh dibahas dalam buku ini. Jadi dalam buku ini kami hanya membatasi hanya 8 pranata saja. Dan contoh-contoh konkretnya. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas tentang isi pranata yang ada di dalam buku ini, kita melihat tadi Bu Wulan juga bertanya ya, penasaran gitu ya. Tapi ini adik-adik atau teman-teman mungkin juga sudah tahu ya, dari sekarang kan AI sangat banyak, bisa dari ChatGPT atau DeepSeek dan lain sebagainya. Biasanya pakai apa AI-nya? Oh, ChatGPT. Yang lain biasanya pakai apa? Chat AI-nya. Pakai apa? DeepSeek, oh ya, dan macam-macam ya. Jadi bisa dilihat, ini Imawan Sensei sama Lea Sensei senyum-senyum sama Wulan Sensei. Kita tidak bisa menghindari teknologi ya Sensei ya. Jadi pasti sekarang ini kita selalu harus berdampingan dengan AI gitu. Baik, definisi dari pranata bisa dilihat di AI ya, adik-adik ini bahwa apa sih yang dimaksud dengan pranata? Izin membacakan. Pranata sosial adalah sistem atau norma atau nilai yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Pranata sosial mencakup pola-pola perilaku yang dianggap sah dan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pranata ini terbentuk secara historis dan berfungsi menjaga keteraturan sosial. Dan ini salah satu dari ciri-ciri pranata sosial, yaitu yang pertama memiliki tujuan dan fungsi tertentu, yang kedua terstruktur dan berulang-ulang, yang ketiga mempunyai norma, aturan, dan sanksi. Seperti kita ketahui bersama kalau sekarang ini gampang sekali apa-apa viral ya adik-adik ya. Ada apa-apa viral, kena sanksi sosial gitu, seperti itu ya. Jadi kita mesti berhati-hati karena sekarang apapun itu ada normanya, ada aturannya, dan ada sanksinya. Itu yang dimaksud dengan ciri-ciri pranata sosial. Juga selain itu diakui dan diterima masyarakat serta berperan dalam mengatur hubungan antar manusia. Kira-kira adik-adik ada yang mau menambahkan atau Sensei Gata yang dimaksud dengan pranata? Ini secara umum ya Sensei ya. Sebelum kita membahas tadi Wulan Sensei juga bertanya kenapa yang dipilih judulnya Pranata. Jadi memang kita sempat berdiskusi, bertiga itu sempat diskusi. Kalau budaya aja sepertinya kurang eye catching gitu ya. Jadi kalau budaya aja kok nggak eye catching ya, dan pastinya sudah banyak. Apalagi yang kita bahas ini kan tentang sistem sosial. Lalu kemudian kita berpikir ya sudah kita buat pranata aja bagaimana, akhirnya bertiga setuju. Oleh karena itu tema atau judul dari buku ini kami putuskan yaitu pengenalan budaya dan pranata kehidupan masyarakat Jepang. Jadi awalnya sederhana Wulan Sensei bahwa oh kalau budaya aja nggak eye catching gitu, sama seperti kalau kita membuat jurnal ya Sensei, kalau cuman analisis apa gitu nggak ada yang mau baca gitu.
Tetapi kalau kita berpikir apa yang eye catching sehingga paling tidak ini mahasiswa mau sedikit menengok gitu jurnal yang kita tulis gitu. Seperti itu sih tujuan awalnya sesederhana itu tadinya. Tapi tetap berkaitan dengan konten yang ada di dalam buku. Demikian Sensei. Adik-adik mungkin mau ada yang menambahkan peranata sosial selain 5 aspek ini, kira-kira apa? Diakui dan diterima masyarakat itu pasti mempunyai norma, aturan, dan sanksi. Didit Sensei barangkali Sensei. Oh, Honsa Sang ya. Iya. Baru dengar sih Pranata, tapi ini sebenarnya mirip ini nggak sih Sensei? Sederhananya itu nilai-nilai. Iya betul, nilai-nilai dan sistem sosial sebenarnya seperti itu untuk Pranata. Baik. Baik, Sensei Gata dan teman-teman baik yang ada di Moda Luring, yang hadir di perpustakaan dan yang ada di moda daring. Kita lanjutkan untuk isi dari buku yang tadi sudah saya jelaskan. Boleh slide selanjutnya, Mas? Selanjutnya. Ya. Jadi mohon maaf saya ulangi sekali lagi, di dalam buku ini yang dibahas hanya baru 8 pranata gitu. Barangkali nanti untuk cilit-cilit selanjutnya insya Allah kita bersama bisa berkolaborasi, berpikir, mungkin nanti ada hal-hal baru yang bisa kita sharingkan kepada adik-adik mahasiswa kita sehingga bisa menambah khasanah atau wawasan dalam pranata ini. Jadi 8 pranata yang dibahas dalam buku ini, yang pertama ada kekerabatan atau hubungan sosial, lalu ada putaran ekonomi, ada dunia pendidikan, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu kemudian ada kesenian dan festival, selanjutnya ada keyakinan dan kepercayaan, ada politik, pemerintahan dan kepolisian, dan kemudian yang terakhir adalah pranata kesehatan dan kecantikan. Itu yang kita bahas. Dan saya yakin masih banyak sistem sosial atau pranata-pranata lain yang berlaku di Jepang. Seperti itu. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Boleh linknya diklik Mas yang kekerabatan atau hubungan sosial. Ini izin mencontohkan sedikit yang ada di dalam buku ini. Sebenarnya ini adalah buku karena sudah 2 tahun kami pakai di dalam mata kuliah Nihong Sakai Bunka. Dan kami ini karena pendidikan bahasa Jepang nomenklaturnya, maka untuk porsi kurikulum bagi seperti budaya dan lain sebagainya tidak terlalu besar, Lea Sensei, Himi Sensei, Wulan Sensei, dan Didit Sensei. Jadi kami hanya 2 SKS saja untuk Nihong Sakai Bunka. Begitupun juga Nihong Bungaku hanya 2 SKS saja karena itu tadi nomenklatur kita adalah pendidikan bahasa Jepang. Jadi tujuan mata kuliah ini CPL-nya adalah mahasiswa atau capaian pembelajaran lulusannya, mahasiswa mampu memahami budaya dan pranata kehidupan di Jepang dengan tentunya CPMK atau sub-sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini gitu. Nah, karena sudah 2 tahun kami pakai, maka salah satu tugas dari mahasiswa adalah merangkum. Salah satunya misalnya grup ini kita bagi, jadi kita menggunakan LMS. Di UI nama LMS-nya apa? Emas ya. Kalau di UI nama LMS-nya Emas, kalau di kami namanya OLU, Online Learning UHAMKA. Jadi pembelajarannya kami menggunakan sistem flip classroom gitu seperti itu ya. Jadi materi diberikan terlebih dahulu di LMS oleh dosen, lalu kemudian di ruang asinkronus mereka berdiskusi dipantau oleh dosennya. Jadi dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Nanti di ruang tatap muka, yaitu ketika proses during class, jadi pre-class itu di LMS terlebih dahulu, kemudian proses during class, yaitu mereka
mempresentasikan gitu ya. Mereka mempresentasikan dari yang sudah dibahas di ruang asinkronus. Jadi seperti itu untuk di UHAMKA. Jadi ini merupakan salah satu tugas mereka merangkum dari buku ini. Untuk pembagian pembagian grup ini ke bagian apa dan ke bagian apa itu mereka memilih sendiri dengan menggunakan itu ya. Apa adik-adik namanya? Iya, seperti itu. Baik, ini kita yang pertama di halaman yang pertama mungkin ya. Baik, ini membahas tentang kekerabatan dan hubungan sosial. Yang kita bahas di sini yaitu tentang bagaimana tiny house, lalu dokter mainan, lalu Shinzen Shiki dan Natsu Yasumi. Gitu. Nah, kenapa kita taruh tiny house gitu? Lagi-lagi itu supaya pembaca pada umumnya penasaran gitu ya. Jadi menimbulkan kepo, apaan sih tiny house gitu. Jadi seperti itu kita taruh di depan untuk kekerabatan dan hubungan sosial. Jadi tiny house sendiri ini adalah sebenarnya rumah minimalis gitu seperti itu ya. Sensei Gata dan teman-teman, sama seperti di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, di Jakarta, mungkin Surabaya, Jogja, dan lain sebagainya, Bandung, itu lahan itu sangat terbatas dan sangat mahal, gitu seperti itu. Oleh karena itu sama, di Jepang juga sama, kenapa masyarakat Jepang itu menjadikan tiny house sebagai pilihan, karena harga tanah yang sangat mahal, terbatasnya lahan, dan menjadi tren. Di Jakarta juga ya, adik-adik ini Gen Z ya, Gen Z pengennya rumah yang segede itu apa rumah minimalis? Kenapa alasannya? Karena apa ya, terlihat simpel dan nggak perlu apa ya, kita bersih-bersih dengan seluas yang itu. Iya. Iya, berarti sama ya. Kalau mungkin saya dulu ya eranya saya Didit Sensei, Lea Sensei pengennya yang gede ya Sensei ya. Karena rumah nenek kita di kampung tuh Wulan Sensei ya di Solo, di Jogja itu kan gede-gede banget. Tapi semakin berubahnya zaman pasti lebih menginginkan yang minimalis ya. Karena itu tadi alasannya katanya Hun Sasang gampang bersih-bersihnya gitu ya. Nah, kalau di Jepang yang ada di dalam buku ini, yang kita bahas dalam buku ini yaitu salah satunya adalah harga tanah yang sangat mahal. Mungkin di halaman tiny house ada ya, Sensei di situ dengan cuma 62 meter ya. Mereka itu membutuhkan sekian yen atau kalau dikuruskan rupiah 7 miliar gitu dengan 62 meter. Ini yang ada di kota-kota besar ya. Itu di buku ini kami berikan gambaran. Maka tiny house ini akhirnya menjadi tren. Demikian. Ini gambaran saja bagi yang akan berangkat ke Jepang. Jadi bisa membayangkan gitu. Kalau tidak tiny house ya apartemen gitu. Akhirnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang tema pertama yang ada. Ini adalah contoh dari tiny house yang ada di Jepang. Dan mohon izin serta mohon maaf kepada yang hadir di sini bahwa buku ini kami belum menyertakan gambar-gambarnya. Jadi untuk edisi selanjutnya insya Allah kami akan menyertakan gambar-gambarnya karena ini adalah edisi jilid pertama seperti itu. Jadi belum ada gambar-gambarnya. Memang banyak masukan yang datang ke kami ya, kok nggak ada gambarnya gitu seperti itu. Karena biasanya gambar itu juga menarik minat ya adik-adik untuk berkenan untuk membaca. Lalu kemudian selain tiny house tadi untuk kekerabatan sosial tadi ada boleh ke bawah Mas? Dokter mainan. Apa sih dokter mainan gitu? Nah, dokter mainan ini sebenarnya berangkat dari para borantia ya. Jadi ini dokter mainan ini tidak dibayar, mereka memiliki perkumpulan sendiri yang sebenarnya awalnya adalah mereka ingin zero sampah gitu. Jadi apa yang sudah dibeli itu mereka gunakan sehingga menjadi bermakna gitu. Nah, mereka membantu anak-anak menjadi dokter mainan sehingga anak-anak itu nanti menjadi bahagia gitu. Jadi selain tadi
Yang pertama mereka ingin zero sampah, lalu kemudian apa yang sudah dibeli itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan mereka ingin ketika mereka mendapatkan tegami ya dari para anak kecil yang sudah dibenerin atau sudah dimasukkan ke rumah sakit dokter mainan ini dan menjadi sembuh, itu anak-anak itu mengirimkan surat. Nah, ketika mengirimkan tegami kepada para dokternya itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi para dokternya gitu. Jadi seperti itu. Untuk yang dokter mainan. Ini ada sekitar di buku itu juga disebutkan sekitar 600 ya. Anggotanya itu ada 600 klinik gitu. Jadi tinggal diklik saja di internet, dicari di mana tempatnya klinik untuk dokter mainan sehingga kalau kita mungkin Osna kalau mainannya waktu kecil rusak kan dibuang aja gitu ya. Iya, atau enggak kalau misalnya bonekanya apa sih putus gitu dijahit sendiri gitu sih. Nah, berarti sudah mengikuti filosofi ini ya dari dokter mainan ini. Jadi apa namanya tadinya semacam ini. Ini gambar ya, gambar bagaimana dokter mainannya itu bekerja untuk membahagiakan anak-anak kecil yang ada di sana. Mungkin bonekanya tidak utuh, kemudian mereka sembuhkan sehingga menjadi bagus kembali. Baik. Baik, selanjutnya Mas, selain dokter mainan. Baik, yang selanjutnya untuk kekerabatan, tema di buku ini untuk kekerabatan sosial yaitu Xingzhen Shiki. Di Xingzhen Shiki ini Sensei Gata mungkin juga teman-teman sudah belajar di budaya ya, di mata kuliah budaya, bahwa pernikahan di Jepang itu ada 3, yaitu Xingzhen Shiki, Butsuzen Shiki, dan selanjutnya itu ya Kekong Shiki. Jadi Kristo. Memang untuk akhir-akhir ini di dalam buku ini juga sudah dicantumkan yang paling ngetop gitu ya. Itu Kristo Kekong Shiki. Kalau sekarang intimate gitu ya. Yang lebih ngetop itu anak-anak Gen Z lebih suka untuk pernikahan itu tidak rame-rame tetapi lebih intimate. Ini di sana juga Kristo untuk Kekong Shiki ini lebih tren gitu. Karena sekali lagi untuk finansial itu lebih memadai ya buat mereka. Tetapi ada juga yang menggunakan Xingzhen Shiki. Xingzhen Shiki ini adalah pernikahan untuk Shinto yang beragama Shinto. Kalau di sana tidak ini ya. Kalau mereka agamanya Shinto kemudian ingin menikah di Kristo Kekong Shiki juga nggak apa-apa gitu. Kalau di sini kan papa gitu. Kenapa-napa jadi tidak boleh. 3 kali ya Sensei. Kalau di sana nggak apa-apa gitu. Sinto juga di gereja juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini dibahas juga di dalam buku ini untuk kekerabatan atau hubungan sosial ya, teman-teman atau Sensei Gata. Mungkin bisa ke bawah, Dek. Ya, ini pembagiannya ya Sensei untuk tahapan-tahapan Xingzhen Shiki. Nanti di bukunya bisa dibaca lebih detail. Walaupun mohon maaf belum ada gambarnya, jadi berimajinasi dulu untuk ketika membaca, lalu kemudian ini sedikit ke bawah, boleh ke bawah. Ya, ini juga apa namanya persamaannya seperti apa dan perbedaannya seperti apa dengan di Indonesia. Persamaannya yaitu ritualnya sama dengan di Indonesia. Kalau Xingzhen Shiki ada ritualnya, di Indonesia terutama ya Wulan Sensei kalau di Solo adatnya juga ada ya. Adat yang digunakan juga ada, di Jepang juga ada. Itu dibahas dalam buku ini. Baik, selanjutnya saya langsung aja supaya karena waktunya hanya sampai jam 3 ya Sensei ya. Baik, ini mungkin contoh-contoh yang nanti bisa dibaca di buku pengenalan budaya dan pranata kehidupan masyarakat Jepang. Mungkin kita lihat satu lagi untuk putaran ekonomi ya Mas. Linknya boleh di ini. Nah, ini juga salah satu tugas dari mahasiswa karena memang sekali lagi mohon izin bahwa buku ini sudah dipakai 2 tahun untuk mata kuliah Nihon Sakai Bunga atau Pranata Kehidupan di Jepang. Baik, next Mas. Kita ke Wagyu aja Mas. Yang kayaknya menarik kalau Wagyu ya.
Ya, ini wagyu atau produksi daging. Didit Sensei gemar nggak Sensei? Kan Didit Sensei ini traveling ya ke seluruh Indonesia, sudah sampai mana-mana. Kuliner daging yang paling enak di mana Sensei? Indonesia. Nggak ada yang enak. Baik, pastinya menemukan ya adik-adik ya. Oh di daerah ini kalau steaknya enak banget gitu ya seperti itu. Nah wagyu ini juga merupakan apa namanya putaran ekonomi yang paling top di dunia gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak kenal wagyu dari Jepang gitu, produksi dari Jepang. Nah ini dibagi dengan beberapa kualitas daging ya. Salah satunya kualitas dagingnya lembut, tidak layu. Kenapa seperti itu gitu ya. Jadi ada pembagian-pembagiannya, ada daging Kobe, daging Matsusaka, daging OHM, itu ada semua di buku. Jadi penjelasannya ada semua di buku ya, teman-teman. Lalu kemudian kenapa dagingnya dibagi menjadi 3 kategori? Itu karena treatmentnya gitu ya, treatmentnya buat sapinya itu yang sangat bagus ya, sehingga menghasilkan daging yang istilah anak-anak sekarang juicy ya. Kalau dagingnya juicy banget gitu. Nah, ini kami bahas juga di dalam putaran ekonomi gitu untuk Pranata putaran ekonomi. Jadi sekali lagi mungkin nanti untuk edisi selanjutnya untuk putaran ekonomi hal-hal yang lain yang bisa dibahas bisa kita susun kembali sehingga jilid-jilid berikutnya menjadi lebih lengkap gitu. Jadi seperti itu contoh 8 pranata yang ada di dalam buku ini, Bapak dan Ibu, juga adik-adik semuanya. Untuk lebih detailnya, baik kekerabatan atau hubungan sosial, putaran ekonomi, dunia pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan festival, keyakinan dan kepercayaan, politik, pemerintahan dan kepolisian, kesehatan dan kecantikan, ini nanti bisa dibaca lebih detail di buku yang telah tersedia. Nanti ada door prize buat 2 orang ya Sensei, diberikan gratis 2 penanya pertama ya Sensei ya. Tapi untuk teman-teman baik yang di moda luring juga boleh nanti dikirim ya Sensei ya, 1 ya. Yang di moda luring 1, yang di moda daring mohon maaf. Yang di moda luring ini ada 2 ya, nanti seperti itu. Baik, selanjutnya. Next slide. Ini mungkin contoh video kita lewati saja ya. Jadi, tapi ke contoh video dulu. Untuk contoh video, untuk Sensei Gata mungkin ini ya untuk Bapak dan Ibu. Jadi dari 8 pranata ini, tugas UAS itu kami meminta mereka mengembangkan gitu. Dari yang mereka baca. Misalnya mereka memilih putaran ekonomi. Dalam buku ini tidak ada misalnya 5S gitu atau Kaizen gitu. Tapi mereka mengembangkan dari saya putaran ekonomi, grup saya tentang putaran ekonomi. Kami kembangkan, mereka kembangkan dari contoh-contoh yang ada di buku. Maka salah satunya mereka memilih 5S atau Kaizen, paham ya untuk 5S, sudah dipelajari pastinya ya di mata kuliah budaya ya. Apa 5S? 5S apa? Adik-adik. Senyum salam sapa ya. Itu moto pariwisata Indonesia. Oh, mahasiswa baru. Selamat datang di UI ya. Di Sastra Jepang UI, selamat datang. Baik. Osna berarti yang sudah pernah belajar apa 5S? Lupa Sensei. Baik, karena putaran ekonomi biasanya kalau adik-adik ini atau teman-teman nanti bekerja di perusahaan Jepang, biasanya pasti akan diperkenalkan 5S gitu ya, seri setong itu ya. Jadi bagaimana
membersihkan kembali, bagaimana menata kembali barang-barang yang telah dipakai. Di setiap perusahaan Jepang pasti melakukan operasional prosedur itu, yaitu 5S itu gitu ya. Di buku ini tidak ada adik-adik, tetapi tugas yang kami berikan yaitu kira-kira bisa mengembangkan apa dari 8 pranata yang ada di buku ini. Sedikit saja, boleh. Jangan yang depan, kayaknya suaranya agak serem depan ini. Boleh yang ke-5S-nya. Pendekatan ini, perusahaan tidak perlu melakukan. Ya, boleh. Keragaman kualitas produk. Juga Konsep tentang Kaizen mulai dikenal setelah Perang Dunia Kedua, ketika Jepang berusaha untuk membangun kembali ekonominya. Masaki Imai, seorang ahli manajemen, mempopulerkan filosofi ini melalui bukunya, yaitu Kaizen. Ya. Jadi tugas dari UAS kami Sensei Gata tidak berupa tes, tetapi project gitu, karena ini kita memakai PJBL ya, project based learning. Jadi dimulai dengan di LMS tadi, yaitu pre-class, lalu during class mereka mempresentasikan hasil dari diskusinya di LMS, diakhiri mereka menghasilkan sebuah project gitu dari mata kuliah ini, atau mengembangkan 8 pranata yang ada di buku ini. Baik, selanjutnya kita, ini waktu saya kurang 5 menit ya Sensei. Oh bebas. Saya pikir sampai maghrib ya Sensei. Baik, ini selanjutnya interaksi antar pranata dan dampaknya gitu Sensei ya. Terus apa sih hubungannya tadi 8 pranata itu tadi, apa hubungannya, relasinya apa, Kang Kega Arimaska gitu ya. Kira-kira apa? Ini adik-adik hari pertama kuliah. Oh, mungkin sempainya yang semester 7 kali. Kira-kira yang di belakang itu semester 7 ya, yang sebentar lagi jadi sarjana. Kira-kira hubungan atau interaksi antar pranata kalau dicontohkan di sini, misalnya pranata keluarga itu berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sementara sistem pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan pranata kerja, yaitu sistem kerja seumur hidup gitu. Jadi ada hubungannya tadi antar pranata. Jadi pendidikan keluarga atau pranata keluarga itu mempengaruhi terhadap pendidikan anak gitu, seperti itu. Kalau yang lain kira-kira ada pendapat? Yang semester 7 pasti, yang semester 1 mendengarkan dulu ya. Baik. Kalau menurut saya Sensei, mungkin yang di sini kan ada pranata politik ya. Ya, kalau pranata politik menurut saya itu juga berpengaruh ke ekonomi sama dunia pendidikan juga sih. Kalau melihat kondisi Indonesia yang saat ini sih, menurut saya politik juga memegang kendali penuh aspek-aspek lainnya gitu. Yang salah satunya tadi pendidikan sama ekonomi itu. Baik, terima kasih ya Husna, tepuk tangan dong untuk sempainya. Baik, ya tadi ternyata politik itu berpengaruh juga ya. Baik, tadi di awal sudah saya sudah kita diskusikan bersama ya, bahwa sekarang ini angka kelahiran di Jepang itu sangat menurun ya, Sensei. Nah, salah satunya pemerintah sekarang ini mengeluarkan womenomic ya, Sensei. Womenomic itu adalah bagaimana memberdayakan perempuan. Ini bukan kita bicara gender ya, bukan. Jadi tidak membahas tema gender, akan tetapi dari tadi yang sudah disebutkan oleh Husna bahwa politik atau pemerintahan itu juga berpengaruh terhadap pranata ekonomi gitu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jepang ini sekarang mengalami penurunan populasi, lalu angka kelahiran menurun. Oleh karena itu pemerintah Jepang juga menghimbau dengan istilah womenomic gitu ya. Womenomic itu memberdayakan para perempuan ya untuk menduduki
manajerial gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian pastinya ada kalau pemerintah menghimbau, berarti pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas, fasilitas penitipan anak terutama ya, sistem fasilitas penitipan anak itu juga mungkin lebih diperbagus dan lain sebagainya. Himi Sensei pernah menitipkan anak di Jepang. Menitipkan ya Sensei ya. Seperti apa Sensei di sana? Gampang atau tidak? Dapat kartu ya, nomor. Iya, tetapi itu juga kadang-kadang berbenturan dengan sistem patriarki di Jepang ya, Sensei ya, yang lebih mengutamakan untuk laki-laki. Tapi itu tadi, saya menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Husna Sang bahwa interaksi antar pranata dan dampaknya. Tadi Husna menyebutkan bahwa pranata pemerintahan juga memberikan pengaruh terhadap pranata ekonomi. Baik, selanjutnya. Ya, ini juga salah satu kasus contoh hubungan antara pranata pendidikan dan dunia kerja, yaitu mereka budaya kerja itu di sana pasti Sensei Gata karena sudah biasa tinggal di Jepang ya, Sensei. Didit Sensei gimana budaya kerja di sana, Didit Sensei? Ya, kuliah dan kerja ya Sensei ya. Lea Sensei, Ulan Sensei, Himi Sensei yang sudah biasa tinggal di Jepang bahwa budaya belajar keras di sekolah itu tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga membentuk sikap disiplin, kerja keras dan loyalitas. Dan ini sangat dihargai dalam dunia kerja di Jepang sehingga sistem pendidikan mendukung keberlangsungan pranata ekonomi dan industri di Jepang. Jadi itu tadi tetap ada kaitannya antara pranata-pranata tadi. Baik, selanjutnya mungkin kesimpulan ya Sensei ya. Ada juga pengaruh globalisasi. Untuk pengaruh globalisasi ini, Jepang pun juga tidak bisa menghindari pengaruh-pengaruh dari masuknya nilai-nilai barat gitu. Tetapi mereka tetap menjaga identitas budaya dan pranata tradisionalnya. Kalau adik-adik nanti punya kesempatan, insya Allah semuanya punya kesempatan untuk ke Jepang ya Sensei ya. Nah nanti akan melihat banyak matsuri dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap menjaga identitas budaya dan pranata tradisionalnya. Seperti kalau Ulan Sensei waktu Hari Anak Perempuan bukan yang 20 tahun itu ya Sensei ya. Kita lihat di kereta-kereta itu semua pakai kimono dan seperti itu tuh mereka bangga gitu dengan identitas tradisionalnya itu mereka bangga. Kalau adik-adik bangga nggak naik KRL pakai kebaya gitu, berani nggak? Pertanyaan saya. Kesandu. Kan sekarang ada Sensei yang bisa untuk melangkah itu, yang lipat-lipat itu Sensei, enggak yang begini gitu ya. Nah itu kalau di Jepang seperti itu mereka walaupun tidak bisa mengingkari masuknya nilai-nilai barat, tetapi mereka itu sangat bangga dengan identitas budayanya dan pranata tradisionalnya. Itu tidak dibahas secara spesifik di buku ini, hanya terdapat dalam rangkuman-rangkumannya saja. Baik, mungkin ke kesimpulan Mas. Di kesimpulan bahwa pengenalan budaya dan pranata kehidupan masyarakat Jepang ini tidak hanya menyajikan aspek budaya melalui cerita-cerita, tetapi diharapkan bermanfaat bagi pembelajar bahasa dan budaya Jepang. Lalu kemudian tadi juga saya sudah ngobrol dengan Ulan Sensei bahwa banyak sekali sebenarnya buku-buku yang semacam ini ya, yang menyoroti tentang kehidupan sosial Jepang dari sudut yang berbeda, tetapi kami harapkan pembaca dapat memilih mana yang sesuai kebutuhan yang diinginkan sehingga bagi nanti adik-adik yang ingin berencana tinggal di Jepang, misalnya kuliah lanjut di Jepang, mendapatkan membuka kagusho atau mendapatkan kesempatan nanti bekerja di Jepang, bisa sedikit banyak sebagai bekal
dan disarankan untuk mengkombinasikan pendekatan praktis akademis sesuai minat dan tujuan adik-adik semuanya. Baik, saya akhiri dengan selanjutnya. Ini mohon izin untuk mengutip ayat dalam Al-Quran ya. Mohon izin, selanjutnya aja langsung. Baik, di halaman 70 dalam buku ini ada seni kintsugi. Seni kintsugi itu adalah seni keramik Jepang. Bahwa dari keramik yang pecah itu mereka merangkai kembali. Di awal kelihatannya seperti tidak indah, akan tetapi ketika kita dengan serius, dengan ikhtiar yang sangat tinggi, maka menjadikan sesuatu yang berkilau atau sempurna. Jadi filosofi kintsugi di halaman 70 ini menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Sejalan dengan itu, mohon izin ya, saya sebagai muslim mohon izin, di surat Al-Imran itu 139 disebutkan, janganlah kamu lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Lalu ada lagi surat At-Taubah, katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia adalah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman dan bertawakal. Jadi adik-adik, dengan ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan dan kegagalan. Akan selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Dan pentingnya beriman dan bertawakal pada Allah. Ini di halaman 70 kembali ke seni kintsugi Jepang yang mengandung filosofi yang sangat bermakna bahwa menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Apabila kita beriman, bertawakal, insya Allah kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berharga, dan tidak menyesali kegagalan-kegagalan tersebut. Kegagalan tersebut sebagai evaluasi kita untuk berkembang dan menjadi lebih berkilau. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Rita Sensei atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, tentu saja kita ada hal yang banyak bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oleh karena itu, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat bagi peserta yang ada di Zoom. Mohon menyebutkan nama serta pertanyaan yang ingin diajukan secara jelas agar diskusi kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Boleh ke depan dulu. Tes ya. Baik, sudah menyala mic-nya. Baik, untuk yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan pernikahan di Jepang. Di Jepang ini terdapat 3 sistem pernikahan, yaitu pernikahan di agama Shinto atau Shinzen Shiki, lalu agama Buddha yaitu Butsuzen Kekkon Shiki, dan agama Kristen Kirishito Shiki. Nah, tentu di Jepang juga ada beberapa masyarakatnya yang memiliki agama di luar ketiga agama Shinto, Buddha, dan juga Kristen. Dan tentu mereka juga memiliki adat pernikahan atau aturan pernikahannya sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada ruang yang menoleransi
bagaimana umat agama lain di Jepang ini agar bisa melaksanakan pernikahannya di Jepang. Seperti apakah ada KUA-nya tersendiri di Jepang atau ada ruang masyarakat yang bisa terbuka untuk menyelenggarakan pernikahan umat-umat agama lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan adik siapa tadi? Madana. Madana semester 1. Luar biasa ya Sensei, semester 1 sudah kritis ya. Adik Madana ini, Madana Sang. Baik. Tadi pertanyaannya membuat saya deg-degan ini lihat Sensei. Semester 1 tapi sudah kritis ya. Baik, sebelum saya menjawab, saya sekali lagi berpatokan dari yang telah ditulis di buku. Tadi kita contohkan ada 3 ya tentang pernikahan di Jepang, ada Shinto, ada Buddha, lalu ada Kristen. Bahwa mereka itu tidak harus bahwa yang di sistem Kristen itu mereka yang harus beragama Kristen, tidak seperti itu, tidak seperti di Indonesia gitu. Nah, kalau yang Shinto tadi mereka ada kayak ininya ya, pendetanya juga dituliskan di dalam buku itu, ada pendetanya, kemudian ada yang gadis yang mengikutinya. Seperti itu kalau di kuil-kuil di Jepang. Nah, kalau untuk agama lain bagaimana? Sepengetahuan saya ya Sensei, mungkin nanti Himi Sensei, Lea Sensei, Wulan Sensei, Didit Sensei bisa menambahkan juga. Sepengetahuan saya, kalau yang Islam ya adik-adik ya, walaupun tidak terlalu banyak masjid yang ada di sana, tetapi kalau kita baik membaca di media sosial ataupun kita melihat di AI dan lain sebagainya, atau yang kita pernah mengalami, karena saya waktu di Urawa itu Syahrini menikah di Masjid Yoyogi Uehara. Jadi kita, ya kok hari Senin sih kita nggak bisa nonton gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah akad nikahnya Syahrini tahu nggak? Tahu ya Syahrini ya, takutnya generasinya beda nggak tahu artis Syahrini ya. Itu tahun 2019 tuh saya ingat. Syahrini menikah di hari Senin kalau nggak salah. Jadi kita nggak bisa keluar untuk nonton gitu karena kita harus tetap diam di senta ya Sensei ya, nggak bisa keluar. Nah itu ada ijabnya mereka di sana, dan pastinya ada juga ustadznya ya yang untuk menikahkan, karena sepengetahuan saya pernah ngobrol dengan ustadz di Masjid Yoyogi Uehara itu orang Jepang. Sensei kenal ya pasti juga ya, yang orang Jepang itu yang di Yoyogi Uehara Sensei, yang itu ya itu berhak untuk menikahkan, akan tetapi catatannya kalau untuk di Indonesia pastinya akan ke Indonesia ya Sensei ya untuk pencatatannya gitu, semacam itu, karena perwakilan KUA di sana tidak ada ya Sensei sepertinya. Di kedutaan juga mungkin seperti itu menurut Lea Sensei. Jadi ada ya Dek ya. Jadi nggak harus misalnya, mohon maaf kalau untuk Muslim ya nggak harus ke Kristokyo gitu, seperti itu. Ya itu mungkin kalau mungkin ada tambahan Sensei. Ini sedikit saja sama tadi yang bertanya siapa sayang? Oh iya, jadi Jepang itu kan ada berapa pulau? Masih bingung ya, nggak apa-apa. Ada berapa pulau? Mungkin dari yang sampai sekarang ya, mungkin ada muncul pulau baru. Tapi ada Hokkaido, Honshu, Shikoku, Fukuoka, apa lagi? Yang paling selatan? Okinawa. Nah, di Okinawa perkawinannya ini tidak masuk ke 3 kategori tersebut. Jadi Okinawa itu kalau ditanya orang Okinawa, kalau kita ke Okinawa dan belajar tentang Okinawa, itu agamanya bukan Shinto, bukan Buddha, tidak ada Jinja, tidak ada Otera, adanya agama Okinawa yang bertumpu pada animisme dan dinamisme. Ya, pemujaan terhadap nenek moyang atau benda-benda. Jadi misalnya di pohon ini ada roh gitu ya. Jadi itu yang menjadi kepercayaan mereka bahwa pohon ini akan memberikan keberkahan seperti itu, sehingga pernikahan yang 3 ini tidak masuk gitu di Okinawa. Nah ini salah satu contoh ya bagaimana
betulnya masyarakat Jepang itu sangat heterogen gitu ya. Jadi tidak homogen, tidak hanya Buddha, tidak hanya Shinto, tidak hanya Jinja Otera, tetapi kalau kita lihat sampai ke selatan yaitu Okinawa, ada variasi-variasi geografis gitu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi tambahan gitu ya, Mbak Rita ya, variasi geografis dari setiap wilayah. Dan variasi geografis ini akan menentukan bagaimana sistem pendidikan, bagaimana dunia kerja, bagaimana pernikahan dan seterusnya. Ya, jadi keragaman ini yang sepertinya mungkin di edisi berikutnya bisa ditambahkan bahwa kalau kita membaca buku ini ada kesan gitu ya, Jepang secara umum gitu ya punya sangat menarik sekali tema-temanya, tapi secara umum kita bisa mungkin ada kesan bahwa di seluruh bagian wilayah Jepang ini seperti ini gitu ya. Pernikahan, kemudian ada lagi tadi ya agama misalnya ya. Di Jepang ada agama Shinto dan Buddha misalnya seperti itu. Padahal di Okinawa tidak ada. Sedangkan Okinawa termasuk Jepang. Kira-kira seperti itu tambahannya bahwa masyarakat Jepang itu tidak homogen dan ini heterogen. Mungkin itu bisa dijadikan disclaimer apa tuh namanya tuh di awal di bagian pendahuluan itu bahwa buku ini tidak merepresentasikan seluruh Jepang gitu ya, sehingga ada bagian-bagian atau wilayah tertentu di Jepang yang tidak masuk ke dalam kategori-kategori pernikahan tadi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih pertanyaannya dan juga Mbak Rita. Baik, tambahan yang sangat luar biasa ya dari Wulan Sensei bahwa Jepang itu tidak homogen tetapi heterogen, dan terima kasih masukannya Sensei. Mungkin nanti kita bisa membahas untuk jilid selanjutnya bahwa itu tadi tidak hanya 3 sistem yang ada berlaku di Jepang tetapi ada yang lain juga gitu. Baik sudah cukup Madanasa. Terima kasih Mbak Nesan. Selanjutnya mungkin kita bacakan pertanyaan dari Zoom. Dari Ibu Susi, pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap pranata sosial di Jepang? Baik. Pertanyaan yang sangat susah juga ya ini ya dari Ibu Susi. Bu Susi ini ya, Bu Susi atau Susi Aisyah. Ya, Bu Susi sayang. Iya, terima kasih Bu Susi untuk pertanyaannya. Ini saya mencoba untuk menjawab ya Bu ya. Sekali lagi ini forum ini adalah kita membahas tentang buku yang sudah disusun atau ditulis yang terdiri dari 8 pranata ya Ibu ya. Nah, untuk tadi mungkin bisa kita diskusikan bersama untuk bagaimana pengaruh AI terhadap bagaimana pengaruh kemajuan teknologi ya. Mohon maaf, mohon izin. Usnasang, bagaimana kemajuan teknologi terhadap Pranata sosial Jepang. Bagaimana kemajuan teknologi terhadap pranata sosial di Jepang. Kalau di dalam buku ini dicontohkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah smart toilet ya. Jadi smart toilet yang ada di Jepang itu menunjukkan budaya gitu. Kalau adik-adik walaupun belum pernah ke Jepang pernah lihat ya di gambar-gambar bagaimana toilet. Toilet di Jepang itu dibagi menjadi 2 macam ya. Mohon izin ya, ini membahas toilet tidak apa-apa ya Sensei ya. Baik, ada yang mohon maaf, ada yang duduk, ada yang jongkok gitu ya, dan dinamakan ada di dalam buku ini ada gitu. Nah, kemajuan teknologinya salah satunya adalah bagaimana mereka mendesain gitu ya, mendesain teknologi untuk toilet tersebut sehingga mencirikan bagaimana budaya orang Jepangnya gitu. Ketika mereka melakukan kegiatan, mohon maaf sekali lagi, melakukan kegiatan di toilet, di situ sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang membuat 1 merasa nyaman, 2 menjadi sebuah kebiasaan yang bagus gitu.
Kalau di Indonesia hanya ada istilahnya toilet basah gitu ya, ada hanya flush. Karena di buku ini yang kemajuan teknologi salah satunya smart toilet gitu. Sedangkan kalau di Jepang untuk bunyi aja dipikirin gitu. Dikasih lagu-lagu gitu supaya kita nyaman ketika berada di toilet. Kalau kita kan misalnya agak malu ya, kalau lagi banyak orang terus kita pengen ke toilet itu kan ada rasa risih atau malu gitu. Lalu kemudian dengan menggunakan flash atau hanya ada yang ditujukan ke kita itu membuat toiletnya kotor dan lain sebagainya, basah dan lain sebagainya. Nah, saya hanya bisa membahas itu Ibu Susi bahwa yang ada di dalam buku ini dicontohkan pengaruhnya apa kemajuan teknologi terhadap pranata sosial. Dengan adanya smart toilet itu menunjukkan kepada dunia gitu bahwa ini adalah ciri kami, yaitu memperhatikan kebersihan dan budaya kami yang mungkin bisa diadopsi atau diduplikasi oleh negara-negara lain gitu. Kadang-kadang juga mungkin Himi Sensei dan sensei yang lain senang ya kalau masuk toilet yang bersih gitu ya, nyaman dengan teknologinya yang sangat luar biasa. Karena di situ ada pencet-pencetnya banyak ya sensei, teman-teman harus diperhatikan. Oh ini mencet ini, kanjinya ini dan lain sebagainya. Kalau kita kan enggak, sudah satu itu gitu ya. Jadi makanya seperti satu enggak usah perlu dipelajari. Kalau mereka perlu mempelajari pencet yang mana ya gitu. Apalagi kalau turis asing ya. Kalau turis asing biasanya guide-nya ngajarin dulu gitu. Nanti yang dipencet ini. Itu mungkin yang bisa saya paparkan untuk bagaimana kemajuan teknologi berpengaruh terhadap pranata sosial. Gitu. Terima kasih Rita Sensei. Sebenarnya saya juga mau melanjutkan tadi. Kan kalau di Jepang itu berarti smart toiletnya benar-benar full kanji kah atau sebenarnya dia tuh ada bahasa Inggrisnya gitu untuk turis gitu. Tapi saya sebelumnya udah pernah mencoba smart toilet di Indonesia, ada di salah satu kafe di Depok. Itu namanya Hakon. Dia di situ jual matcha gitu kan Sensei, terus pakainya smart toilet, tapi alhamdulillahnya saya kan nggak terlalu jago kanji ya Sensei. Nah itu udah dilengkapi sama bahasa Inggris. Tapi kalau di Jepang langsung apakah sama atau gimana Sensei? Kalau di Jepang mungkin dibantu dengan kajian semiotik ya Sensei. Ada simbol ya, jadi ada simbol gitu, jadi ada simbol-simbolnya, jadi kita dengan melihat simbolnya itu kita akan langsung bisa berpikir oh ini tujuannya untuk yang ini tujuannya untuk yang ini gitu. Kalau di Jepang seperti itu smart toiletnya ya, dibantu dengan ada simbol-simbolnya, jadi tidak membuat kita bingung. Kalau ditambah dengan bahasa yang lain nggak cukup karena kan bulat-bulat kecil gitu ya harus nasang ya. Tapi dibantu ada simbolnya. Kita akan berpikir, oh ini tujuannya untuk yang ini tujuannya untuk yang tidak bisa disebutkan. Iya nggak apa-apa Sensei. Iya betul. Jadi kalau simbolnya seperti ini berarti untuk yang itu gitu, untuk membersihkan itu. Kelihatannya ini ya pembahasannya kok kayaknya tidak enak ya dari wagyu ke toilet, tapi ini pengetahuan yang perlu adik-adik ketahui juga ya untuk smart toilet itu. Apalagi baru pertama kali datang ke Jepang itu pasti akan ini gimana makainya gitu seperti itu. Jadi salah satunya kalau di Depok sudah ada berarti ini ya keren juga ya. Iya, keren juga. Ya, oke Sensei, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi di sini. Oke, Sensei. Kalau Sensei nggak usah dikasih buku ya Sensei, nanti langsung aja. Ya, terima kasih. Ini saya deg-degan yang nanya enggak, maestro ini. Saya nggak bertanya, tapi saya mau ngasih masukan mungkin ya. Karena Jepang sama Bali itu kadang-kadang hampir mirip. Ada kemiripan, ada antara tradisi dan religi nggak bisa dibedakan. Makanya saya tadi kenapa pranatanya kok banyak sekali. Mungkin itu bisa jadi satu aja, dijadikan satu antara tradisi dan religi kan susah. Orang Jepang apakah ini tradisi, apakah religi? Ya itu. Terus ada lagi masukan mungkin apa identitas Jepang itu bangga sekali dengan identitasnya, harusnya tarik ke belakang.
Kenapa bagaimana pembentukan bangsanya? Jepang itu kan dibentuk bangsanya. Indonesia dibentuk nggak? Nggak pernah, makanya hancur. Ya kan, pernah nggak ada bentuk? Saya mau tanya nih yang muda nih, ada nggak ada pembentukannya? Nggak ada. Nah itu juga. Lantas kalau yang berkaitan dengan peralatan pendidikan, mungkin ujung-ujungnya ya Jepang itu kan ada kayak KKN. Ya kalau SMA-nya bagus, masuk universitas bagus, nanti begitu kerja, itu di situ lingkungannya universitas yang itu aja. Universitas yang nggak bagus, nggak mungkin. Biasanya orang Jepang kalau ditanya, dulu universitasnya mana? Atashino Daikaku Chotto. Itu berarti udah lu bagian bawah kan gitu. Makanya yang leading, yang menjadi Perdana Menteri, yang jadi Menlu, siapapun pasti dari universitas terkenal. Nah itu kan berarti apa ya? Sudah terbentuk juga gitu. Jadi mungkin orang Jepang bukan seperti orang apa-apa nasib gitu. Tapi nasibnya dia tentuin dulu sama dia. Jadi kalau dia sekolahnya bagus, bagus. Kalau di sini kan nggak bisa lulusan UI sama anak Unsada gajinya bisa-bisa anak Unsada lebih tinggi. Karena kerjanya lebih bagus atau gimana. Kalau sana kan klik banget itu. Ya, jadi nah itu saya mungkin kalau bicara pendidikan itu bisa ditambahkan kayak gitu. Apa namanya gaku batsu ya. Itu kan ada. Jadi nggak bisa pungkiri itu. Makanya kalau apa namanya Shusoku Katsudo itu kan pasti universitas bagus sudah pasti diterima. Istilahnya merem aja. Nggak ada interview yang bagaimana. Itu aja dari saya masukannya. Terima kasih. Baik, izin saya mengomentari ya, Host Nasang. Terima kasih banyak Didit Sensei untuk masukannya untuk kekerabatan atau hubungan sosial, contohnya tadi agama, hampir mirip dengan di Bali ya Sensei ya. Di Bali antara religi dan tradisi itu erat sekali kaitannya, dan insya Allah nanti masukannya kita terima, dan mungkin nanti bisa kolaborasi dengan kami Sensei untuk menulis untuk jilid berikutnya gitu. Jadi tadi lebih dikerucutkan gitu ya Sensei ya. Jadi tidak usah terlalu lebar untuk pranata yang mengenai agama tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Didit Sensei dan Rita Sensei. Oke, yang pendidikan mungkin juga hampir sama ya Sensei ya. Kalau di Indonesia, apalagi adik-adik ini dari Universitas Indonesia gitu. Kalau ditanya bangga enggak? Coba yang kenceng adik-adik. Nah, bangga pastinya ya. Jaringan alumni itu tidak bisa kita pungkiri ya Sensei di negara manapun. Tetapi tetap kalau menurut saya kualitas anaknya atau kualitas orangnya, kompetensi dari kitanya juga memberikan kontribusi apakah kita nanti bisa sukses atau tidak gitu seperti itu. Walaupun kita jaringan alumni kita kuat, kalau kita sendiri tidak mengupgrade kompetensi kita, maka jaringan alumni itu hanya sekedar ya kamu senpai saya duduk di sana gitu ya, tapi tidak akan terpilih. Oh demikian ya Sensei ya. Baik, mungkin itu yang membedakan antara pranata pendidikan di Indonesia dan pranata pendidikan di Jepang, yang ini menjadi masukan yang sangat bagus Sensei. Nanti kita jilid selanjutnya membuat apa perbedaan gitu. Kan sekarang hanya baru membahas yang sederhana seperti ini ya Sensei. Nanti masukan dari Didit Sensei, kita akan menambah apa perbedaannya antara pranata di Jepang dan pranata di Indonesia. Gitu. Seperti itu Sensei. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Didit Sensei atas masukannya dan terima kasih atas Rita Sensei komentarnya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang ada di Zoom. Ini dari Ridwan bertanya, karena pengaruh globalisasi, ateisme kini juga berkembang di Jepang. Bahkan era sekarang ini disebut dengan, mohon maaf, Kaminaki Jidai. Tapi di saat yang bersamaan, para ateis ini tetap mengikuti dan mempercayai Matsuri, Obon, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apa yang sebenarnya ada di benak orang Jepang tersebut dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi?
Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, membuat saya berpikir ini ya. Pengaruh globalisasi menimbulkan banyak sekali paham ateis gitu ya, tetapi mereka tetap mengikuti Matsuri gitu, seperti itu ya. Jadi tumbuhnya jiwa-jiwa ateis gitu, seperti itu ya Sensei ya. Nanti mohon ini Sensei masukan juga, mungkin Sensei bisa kita diskusi bersama tentang fenomena ini, bahwa mereka tumbuhnya nilai-nilai ateis seperti itu, tapi mereka tetap menjalankan apa yang menjadi panutan dari suatu agama tertentu gitu. Adik-adik di sini KTP-nya ada agamanya enggak? Ada ya? Jadi itu menunjukkan identitas ya, identitas Anda, bahwa Anda memiliki keyakinan atau kepercayaan tertentu gitu. Tetapi ada juga ya, mungkin ini sebuah kasus ya Sensei, tidak bisa digeneralis, bahwa ada kasus juga sama di Indonesia pun juga ada ya, Pak Ridwan tadi yang bertanya, di Indonesia pun juga ada identitas kita di KTP itu, ada yang Muslim, ada yang Kristen dan lain sebagainya, tetapi itu hanya sekedar identitas di kartu kita atau kartu identitas kita. Dalam kehidupan sehari-hari tidak kita jalankan, tetapi ketika ada ritual, misalnya ini saya contohkan karena saya Muslim, mohon izin ya. Misalnya ada ritual sholat Id gitu, ketika hari raya Idul Fitri gitu. Pada hari-hari tertentu dia hanya identitasnya adalah di KTP Muslim gitu, tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi sebuah ajaran atau perintah gitu. Tetapi ketika ritual tertentu sholat Id, ikut sholat Id gitu, lalu ikut merayakan hari rayanya. Sama seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Ridwan ya. Dia fenomenanya sekarang ini banyak yang menganut paham ateis, akan tetapi ketika Matsuri mereka tetap mengikuti gitu, seperti itu. Kalau tadi yang bisa saya contohkan mungkin seperti itu ya Sensei ya. Hari raya ikut hari raya gitu, tetapi tidak menjalankan apa yang menjadi perintah atau ajaran. Sensei mungkin ada masukan Sensei, Lea Sensei. Himi Ulan Sensei. Mungkin ini tidak hanya masukan untuk pertanyaan, tetapi saya pertama-tama nih kepada Mbak Ibu Dr. Rita, ini saya ingin memberikan apresiasi gitu ya, yang luar biasa, karena kami sendiri di UI belum bisa mengeluarkan buku seperti ini. Jadi ini sebagai bahan bacaan pengantar gitu ya. Sangat sistematis, naratif ya, mudah dipahami untuk memahami, untuk mengenal gitu ya pranata masyarakat Jepang bagi mahasiswa, pembelajar pemula maupun dosen ya. Fondasi awal yang sangat bermanfaat. Namun ini ada beberapa ya sedikit brainstorming aja kali ya Dr. Rita, bahwa tadi yang pertama yang tadi sudah disampaikan soal kenapa pranata itu ya, itu kan sudah dijelaskan oleh Dr. Rita. Mungkin ada baiknya dimasukkan tidak ya di pendahuluan, sehingga kita bisa memahami bahwa buku ini menggunakan konsep pranata ini dengan definisi seperti ini dan sebagainya, itu menjadi panduan bagi kita untuk kemudian masuk ke dalam materi dengan satu konsep tertentu gitu yang disebut pranata. Nah ini kan mungkin di sini belum ada gitu ya, makanya kita bertanya-tanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga pengalaman tadi tuh, pengalaman dokter siapa yang Parastuti ya, itu kan sepertinya kalau saya lihat dari narasinya, ini kan narasi dari pengalaman beliau juga ya dengan data-data yang ada. Nah itu mungkin juga bisa ditambahkan gitu mungkin ya nanti di edisi berikutnya, sehingga pembaca merasa bahwa ini pemilihan tema itu berdasarkan pengalaman beliau selama 7 tahun. Nah itu menarik banget, menarik sekali menurut saya gitu ya untuk disampaikan sebagai pendahuluan ketika kita membaca, ini
kenapa di sistem pendidikan hanya ini ya yang dibahas misalnya seperti itu, sedangkan ada isu-isu lainnya gitu. Mungkin yang kedua seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, kembali lagi ke konsep Jepang sebagai masyarakat heterogen gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dijelaskan juga bahwa ada variasi-variasi lain gitu ya di luar studi kasus ini, dan ini tidak merepresentasikan Jepang gitu ya, karena ada berbagai macam isu gitu ya, isu-isu yang lain yang juga kontemporer maupun isu yang sama tapi juga di wilayah yang lain mungkin berbeda, seperti tadi contoh perkawinan gitu ya. Jadi mungkin aspek Jepang sebagai negara yang heterogen dengan variasi-variasi yang spesifik ini bisa disampaikan juga. Kemudian itu yang beberapa yang masuk di benak saya juga, untuk saya juga menjadi contoh buat saya juga Mbak Rita ya. Kemudian tadi tujuannya kan untuk mahasiswa ya. Terus ada tugas-tugas gitu ya buat mahasiswa juga. Itu mungkin kalau ditulis di bukunya lebih seru lagi kali ya Mbak ya. Ya kan? Ya, jadi tugas buat setiap tema, kemudian di belakangnya ada tugas untuk mahasiswa 1, 2, 3 gitu, kayaknya lebih jadi dari rangkuman kemudian tugas gitu ya. Dan saya senang sekali setiap tema ini ada perbandingan dengan Indonesia gitu ya. Jadi setiap tema memang dibuat seperti itu ya, Dr. Rita ya. Oke. Jadi itu luar biasa sekali karena di Indonesia kita jadi artinya mahasiswa diajarkan untuk bagaimana Jepang, membaca Jepang, mengenal Jepang itu ujung-ujungnya gitu ya. Tujuannya pada akhirnya untuk mendudukkan posisi kita di mana atau melihat posisi kita di mana. Itu seru sekali kalau tugas-tugasnya proyek tadi itu dimasukkan gitu ya kali ya Mbak Rita ya. Kemudian terkait dengan masyarakat Jepang sebagai masyarakat yang heterogen, kalau di sini di setiap studi kasus ini kan ada kata Jepang, kemudian orang Jepang gitu. Kalau menurut Dokter Rita sendiri ini Jepang dan orang Jepang yang dimaksud nih di Tokyo kah gitu atau gimana nih? Osaka, oke. Jadi mungkin itu juga bisa ditambahkan gitu kali ya, supaya kita yang belajar Jepang, tahu ternyata ini di Osaka gitu. Terus ini orang Jepangnya yang di Tokyo atau yang di Kobe gitu ya, mungkin ya. Saya ingin supaya mahasiswa itu tidak terjebak dalam asumsi bahwa ini berlaku untuk di seluruh Jepang. Sangat bagus studi kasusnya, menarik banget. Cuma takutnya mereka jadi punya pemikiran yang simplistik gitu ya Mbak Dr. Rita ya. Itu dari saya. Kemudian ya bahan diskusi tadi termasuk pertanyaan. Oh iya, ada kata Jepang khas gitu ya. Nah ini mungkin Mbak Rita bisa diskusikan lagi juga kepada dosen-dosen dan mahasiswa. Mungkin akhir-akhir ini kita jarang menggunakan kata khas atau unik gitu ya, karena memang Jepang sebetulnya tidak unik atau tidak, dalam arti manifestasinya spesifik gitu. Jadi kita lebih mengatakan manifestasinya spesifik karena mungkin di India atau mungkin di negara lain studi kasus seperti ini ada juga gitu ya. Smart toilet misalnya kalau ke Eropa Tengah, yang smart toilet ini itu ada juga gitu. Meskipun manifestasinya spesifik gitu. Jadi smart toilet. Kemudian tadi ada beberapa yang berkaitan dengan teknologi di negara-negara lain mirip-mirip gitu. Jadi ini tentu saja kekhasan Jepang jadi menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Keunikan, kekhasan itu mungkin kalau di kelas saya nih Mbak Rita, saya selalu mengatakan jangan menggunakan kalau bisa tidak menggunakan kata seperti itu supaya tidak memberikan gambaran bahwa di negara lain nggak ada nih, pokoknya Jepang satu-satunya yang khas gitu. Itu yang kita mungkin saya hindari gitu di kelas lintas budaya. Kemudian isu-isu kontemporer nih Mbak Rita, kebetulan saya menyukai globalisasi, gender, kemudian budaya populer juga termasuk. Nah ini isu-isu kontemporer mungkin bisa lebih digali lebih dalam ya
Bagaimana sih pranata yang 8 pranata ini hubungannya tidak hanya dengan pranata yang lain, tapi bagaimana hubungannya dengan isu-isu yang lebih kontemporer, gender, LGBTQ, kemudian tadi ada sebetulnya yang di awal itu yang demografi, itu penting kayaknya Mbak ya. Itu sayang sekali nggak dimasukkan ya. Jadi bahwa Jepang mengalami sekarang udah masyarakat menua ya, masyarakat menua dan sosisaka itu masyarakat yang mengalami rendahnya angka kelahiran ya. Jadi itu mungkin menjadi awal gitu ya dari buku ini. Nah, senang sekali saya membacanya. Itu saja beberapa hal yang mungkin menjadi semacam panduan gitu ya, semacam basic bagi kita untuk tidak bertanya-tanya lagi kenapa harus studi kasusnya seperti ini dan sebagainya. Mungkin dari situ itu saja mungkin masukan-masukannya yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya, dan juga mudah-mudahan saya nunggu nih edisi berikutnya supaya bisa kami pakai juga di kelas kita ya, Ibu Sensei ya. Baik, terima kasih dari saya seperti itu, Dr. Rita. Baik, terima kasih Wulan Sensei atas masukannya. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi atau berpendapat? Komentarin dulu mungkin ya. Oh ya, silakan Rita Sensei. Baik, Wulan Sensei, terima kasih masukannya yang sangat berharga tadi ya, mengguidance kami untuk kita membuat edisi berikutnya supaya lebih terang benderang gitu ya. Jadi sekali lagi tadi juga di awal saya jelaskan bahwa ini adalah edisi pertama, kami memberanikan diri untuk menyusun yang tujuannya tadi juga sudah saya jelaskan bahwa paling tidak mahasiswa memiliki wawasan atau memiliki bekal bagaimana sistem sosial di Jepang itu. Tapi dengan masukan dari Wulan Sensei tadi, insya Allah nanti edisi berikutnya mungkin bisa berkolaborasi Sensei, UI dengan UHAMKA dan UNESA berkolaborasi untuk menulis edisi selanjutnya Pranata Sosial ini. Baik, terima kasih Wulan Sensei. Baik, terima kasih Rita Sensei. Selanjutnya ada yang ya. Terima kasih Rita Sensei, saya mohon izin juga untuk melibatkan diri dalam diskusi. Pas sekali Sensei bukunya dengan apa yang kami bahas di mata kuliah, termasuk apa yang saya dan Wulan Sensei ampu, yaitu masyarakat Jepang yang mahasiswanya ada di sini sebenarnya. Salah satu hal yang dibahas adalah bagaimana kita mendefinisikan Jepang. Jepang tuh apa sih? Dan apakah kita bisa melihat, apakah kita bisa mendefinisikan Jepang dalam kata-kata sifat tertentu yang terbatas gitu. Nah, ini mungkin berkaitan lagi dengan perspektif terhadap Jepang. Apakah Jepang itu bisa dipandang sebagai satu kesatuan yang selalu sama, konstan, tidak berubah gitu, atau sama seperti Indonesia maupun negara-negara lainnya, bagian-bagian lainnya di dunia, apakah Jepang ini juga dinamis dan selalu terpaut dengan bagian-bagian lainnya di dunia. Sebenarnya pendekatan yang kedua ini yang sedang kami berusaha untuk tekankan, bahwa pemahaman tentang Jepang itu harus selalu kontekstual, mempertimbangkan kapan, di mana, dan kebetulan juga pengalaman kejepangan misalnya di antara dosen-dosen ini Sensei beda-beda semua. Jadi misalnya kebetulan Wulan Sensei lama di Tokyo bagian pusat gitu ya. Saya di Tokyo juga, tapi saya di Bojonggedenya gitu. Lalu di sini ada Bu Lea yang lama di Bu Lea di gunung. Ada Aldri Sensei lama di Kobe dan lain-lain. Didi Sensei juga lama di Osaka. Jadi di antara kami pun ketika menjelaskan tentang Jepang, pengalamannya menjadi berbeda-beda dan menjadi kesulitan untuk menjelaskan Jepang itu
mana sih sebenarnya, karena kalau melihat pengalaman masing-masing maka akan menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya saya juga tertarik dengan diskusi yang dimulai oleh Wulan Sensei. Mungkin satu hal yang bisa dijadikan awalan untuk brainstorming adalah di antara 3 penulis, Sensei, Rita Sensei, Parastuti Sensei, dan satunya lagi adalah Asaruni Sensei. Apakah masing-masing itu mengalami pengalaman kejepangan yang sama, atau jangan-jangan di titik-titik yang di topik-topik yang sama ada perbedaan, sehingga terus di situ bisa terlihat bahwa ada heterogenitas atau variasi kejepangan. Jadi itu satu hal yang ingin saya tanyakan sih. Sebagai penulis pertama, sepertinya pengalaman pribadinya Parastuti Sensei dijadikan landasan paling dasar dalam penulisan buku. Saya ingin tanya juga misalnya, apakah ketika membaca draftnya, terus Rita Sensei sendiri pernah merasakan pengalaman yang berbeda dibandingkan apa yang ditulis di draftnya Parastuti Sensei, gitu. Dan bagaimana proses dialognya terjadi di antara ketiga penulis sampai akhirnya menghasilkan buku yang sangat menarik ini, gitu Sensei. Baik, ini saya lebih dari sidang terbuka ini ya. Baik, terima kasih Himi Sensei untuk diskusi dan sharingnya ya. Baik, jadi sekali lagi mohon izin saya mengulang bahwa niat awal gitu ya, niat awal kami untuk membuat buku ini adalah memberi bekal kepada para mahasiswa mengenal bagaimana Pranata di Jepang. Lalu kemudian memberi bekal pada pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan kebutuhan SDM yang sangat tinggi, keprihatinan bahwa banyaknya kasus-kasus di Jepang ya, dengan SDM kita yang ada di sana. Kita ingin paling tidak di LPK sebagai garda terdepan yang mengirimkan mereka itu memberikan pengetahuan ini gitu. Tetapi sekali lagi memang yang kami bahas di buku ini masih terbatas, maka kami mohon izin, mohon masukan dan saran dari Sensei Gata semua. Awalnya bahwa kami ingin memperkenalkan kepada mahasiswa gitu, seperti itu. Tapi tadi masukan yang sangat luar biasa dari Wulan Sensei, baik Himi Sensei. Nah, untuk buku ini sendiri memang berdasarkan pengalaman dari penulis pertama, yaitu Ibu Parastuti, yang beliau sekarang sedang ada di Kansai hari ini. Kemarin saya juga sudah menghubungi beliau bahwa hari ini ada acara untuk mengupas buku yang kita susun bersama. Draft-draft memang dibuat oleh Ibu Parastuti, lalu kemudian didiskusikan dengan kita, penulis kedua dan penulis ketiga. Lalu kemudian tadi Himi Sensei bertanya apakah ada pengalaman-pengalaman yang sama gitu. Salah satunya pengalaman yang sama itu kemajuan teknologi itu Sensei. Mengenai kenapa sih banyak orang Jepang gantungin kamera gitu ya di ininya, di di depannya, seperti adik-adik sekarang pakai maba ya, maba menggantungkan menggunakan identitas bahwa maba gitu. Nah, itu memiliki pengalaman-pengalaman yang sedikit sama karena memang yang lebih lama memiliki pengalaman tersebut adalah penulis pertama. Jadi ada sedikit mungkin masukan secara sistematika penulisan Sensei, kemudian diskusi-diskusi mengenai bagaimana ini gambar dan lain sebagainya, editor dan lain sebagainya. Nah, kalau gambar dan lain sebagainya kami belum berani karena nanti berarti berpengaruh kepada hak cipta, lalu berpengaruh kepada harga ya Sensei ya. Pasti karena ada yang harus kita buat seperti itu, maka kita memutuskan kalau kita nggak berani, nggak rilis-rilis nih gitu. Kita beranikan dulu, walaupun ada kurang lebihnya. Kita ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat luas bahwa ini loh sistem sosial yang ada di Jepang. Jadi tadi sangat berharga sekali masukan-masukan dari Wulan Sensei ataupun Himi Sensei. Jadi seperti itu Himi Sensei, jadi draft dikirimkan kepada kami, lalu kemudian kami mendiskusikannya terkait dengan sistematika penulisan, kemudian isi, lalu kemudian kita berdiskusi
bagaimana sebaiknya, dan kami memang menyadari masih banyak kekurangan dari buku ini, akan tetapi itu tadi bahwa girohnya itu bahwa kalau kita nggak memberanikan sekarang, maka niat kami untuk memperkenalkan sistem sosial yang berlaku di Jepang maka tidak akan terwujud gitu. Insya Allah dengan masukan-masukan dari Wulan Sensei ataupun Himi Sensei, Didit Sensei, Lea Sensei, untuk edisi selanjutnya kami akan lebih detail dan lebih konsen dengan apa yang sudah kami terima tadi hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Rita Sensei. Sebenarnya tadi juga melibatkan diri dalam diskusi sambil malu-malu, Rita Sensei. Karena kami sendiri belum menulis apa-apa, Wulan Sensei ya, padahal mengampu mata kuliah masyarakatnya. Jadi kalau ada kesempatannya untuk bersama-sama mengembangkan ini, ya, Zehi, onegaishimasu. Saya kalau boleh ingin bertanya lagi, Sensei, mengenai pengaplikasian buku ini, karena sangat menarik sekali idenya bahwa buku ini sepertinya disusun dengan sudah ada tujuan yang spesifik, yaitu untuk bahan pengajaran di institusi masing-masing, maupun tadi Rita Sensei juga menyebutkan LPK gitu misalnya ya. Mau tanya Rita Sensei dari pengalaman yang sudah berjalan dari 2023, pertama sebelum 2023, sebelum buku ini, di mata kuliah yang tadi disebutkan kalau nggak salah namanya Nihon Shakai Bunka ya, itu bahan seperti apa yang digunakan? Ini pertanyaan sebelum buku ini muncul gitu Sensei ya. Lalu setelah buku ini muncul, baik di UHAMKA maupun di UNESA, bukunya tuh akhirnya digunakan pada mata kuliah apa saja Sensei? Apakah satu mata kuliah spesifik atau digunakan di beberapa mata kuliah? Jadi kami ingin mempelajari bagaimana pemanfaatan yang sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Himi Sensei. Baik, yang pertama tadi niatnya sudah saya jelaskan ya. Lalu yang kedua sebenarnya ada cerita sedikit Sensei. Di tahun 2020 kami ini mendapatkan hibah kurikulum MBKM waktu itu. Nah, karena hibah kurikulum MBKM maka ada satu program yang kami harus menawarkan mata kuliah di luar prodi. Seperti itu. Kan mata kuliah yang ditawarkan di rumah sendiri atau di kampus sendiri beda prodi, yang ditawarkan di luar kampus sama prodi dan beda prodi. Itu tadinya program itu yang salah satunya mendasari. Nah, yang kita tawarkan di kampus lain dan luar prodi otomatis kan tidak bisa kanji, lalu kemudian yang sangat spesifik seperti itu. Jadi kita berpikir apa ya yang bisa kita tawarkan mata kuliah MK di luar prodi, baik di rumah sendiri ataupun di rumah orang lain. Maksudnya di PT sendiri atau di PT yang lain gitu. Itu salah satu yang mendasari. Maka tim kurikulum berpikir bagaimana kalau Nihon Shakai Bunka yang kita tawarkan di luar prodi. Iya, di tahun 2020. Jadi kurikulum sebelumnya mata kuliah tersebut tidak ada, adanya kami Ibungkarikai tadinya. Jadi mata kuliah Ibungkarikai sebagai mata kuliah pilihan. Nah, lalu itu di tahun 2020 Sensei kita rancang seperti itu untuk kita tawarkan ke luar prodi, baik di dalam PT maupun di luar PT. Karena program itu harus ada di dalam mata kuliah MBKM dan harus kita pertanggungjawabkan ketika kita laporan karena kita mendapatkan hibah kurikulum di tahun 2020. Lalu kemudian di awal kami masih menggunakan pengetahuan-pengetahuan dari buku-buku yang kita rangkum, lalu kemudian RPS-nya kita buat, lalu kita implementasi ke pembelajaran. Nah, karena alhamdulillah kita ini silaturahminya bagus ya Sensei ya, antar sesama Sensei Gata seluruh Indonesia ini sangat bagus, kita kenal dengan semua Sensei Gata yang ada di Indonesia, ya walaupun nggak semua ya, ini semua ya. Iya. Maka
omong-omong gitu ya, diskusi-diskusi dengan para studi sensei. Kebetulan beliau memang senpai saya ya di UNESA karena saya lulusan UNESA juga waktu itu. Mbak, gimana kalau kita membuat ini ya Mbak ya, untuk ini gitu, untuk buku ini. Oh iya, boleh deh Rita Sensei, Rita Sang gitu panggil saya seperti itu. Maka akhirnya terciptalah dengan diskusi-diskusi yang runut dan diskusi-diskusi berkelanjutan dan diakhiri dengan kami memberanikan diri gitu Sensei. Untuk implementasi ke mata kuliah, untuk di UHAMKA sendiri kami implementasikan di mata kuliah Nihong Sakai Bunka saja. Nihong Kigyo Bunka tidak gitu. Jadi hanya sebagai pendukung. Di dalam RPS itu kalau untuk Nihong Kigyo Bunka kami sertakan sebagai pendukung, bukan yang utama. Sebagai yang utama ini di mata kuliah Nihong Sakai Bunka 2 SKS Sensei. Tapi memang sesuai nomenklatur kami karena kami pendidikan bahasa Jepang, maka ini menempati porsi Nihong Sakai Bunka hanya 2 SKS saja. Itu Sensei. Jadi keresahan sebagai akademisi ingin menelurkan sebuah karya, walaupun pastinya sangat jauh dari sempurna, akan tetapi kami ingin memberikan kontribusi kepada adik-adik mahasiswa, khususnya yang ingin belajar, yang sedang belajar bahasa Jepang, lalu kemudian dengan untuk kontribusi untuk pemuda-pemudi Indonesia yang akan berangkat ke Jepang, paling tidak mengenal tentang sistem sosial yang ada di Jepang. Itu Himi Sensei, terima kasih. Terima kasih. Rita Sensei, satu lagi masih penasaran. Kemudian kan buku terbit digunakan di mata kuliah, kemudian tadi output mata kuliahnya sebagai akhirnya tuh luarannya adalah video presentasi ya, sebagai UAS ya. Mau tanya Sensei, apakah pemilih, sebenarnya pertanyaannya tuh mengarah kepada bab mana yang paling banyak diminati atau dibahas oleh mahasiswa. Jadi mau tahu apakah pemilihan bab yang dijadikan presentasi itu pilihan mahasiswa sendiri atau kelompok mahasiswa atau individual, yang mana yang paling banyak dipilih dan kalau bisa dijelaskan tuh kira-kira kenapa bab itu yang dipilih oleh mahasiswa gitu? Iya, baik Sensei. Untuk sementara ini memang ada sistem kayak apa tadi? Pakai apa sih? Spin wheel. Jadi seperti itu. Karena kita ingin rata ya. Kita ingin rata bahwa semua pranata itu dibahas gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya juga ini ada sisi negatifnya ya Sensei ya. Mungkin itu bukan merupakan passionnya mereka. Mereka ingin membahas misalnya tentang tadi kekerabatan sosial misalnya seperti itu, kekerabatan, atau mungkin mereka ingin membahasnya tentang kemajuan teknologi, tetapi ketika dibagi mereka tidak mendapatkan itu gitu. Sebenarnya sisi negatifnya di situ. Akan tetapi kita ingin bahwa itu rata gitu, seperti itu. Lalu kemudian untuk penilaian kita karena sistem OB ya, outcome based education, tentunya penilaian dari CPL atau CPMK sudah kita mulai dari awal gitu, seperti itu Sensei, assessment-nya. Lalu kemudian rubrik-rubriknya juga sudah kita siapkan gitu di dalam RPS. Jadi kita belum bisa memberikan kebebasan gitu ya, karena kita ingin semua pranata ini dibahas gitu, seperti itu Sensei. Misalnya dalam kelas Sensei, pada bab mana yang biasanya menimbulkan diskusi paling hangat? Ya. Kan tadi misalnya banyak pertanyaan tentang agama gitu, apakah itu juga terjadi? Kecantikan Sensei, itu juga salah satunya. Skincare soalnya. Ya, kebetulan kan itu juga pertanyaan saya, Rita Sensei, kenapa masukin skincare, kecantikan gitu ya? Mungkin pengalamannya bisa diceritakan ke kita gitu. Ya, salah satunya kalau adik-adik gini, ya terutama yang perempuan ya, kalau membayangkan Jepang selain sakuranya gitu ya dan lain sebagainya, pasti drugstore ya sekarang ya yang dilihat gitu. Di drugstore produk-produk apa ya sekarang supaya saya bisa glowing gitu, seperti itu. Salah satunya ya Sensei. Jadi kita bahas karena ya itu kayak menarik gitu Sensei, bahwa kecantikan, deskripsi tentang kecantikan itu dari zaman ini sampai zaman ini tuh mengalami perbedaan. Kalau zaman dulu gigi hitam itu ternyata cantik gitu. Nah kalau sekarang seperti apa? Maka kita bahas seperti itu. Jadi
Kebetulan di tempat kami itu banyak perempuannya sensei, karena kan calon guru ya, karena pendidikan. Jadi akhirnya ketika kecantikan mereka tuh seneng aja gitu. Skincare-nya kayak apa gitu ya? Sekarang kayak gimana? Sensei ada enggak yang kayak gini gitu seperti itu. Jadi itu sensei salah satunya selain Matsuri gitu. Iya, iya. Baik, mungkin karena keterbatasan. Oh iya, Ini nanti dipersembahkan buat PSG saja, PSG nanti yang akan membagi. Kalau yang online nanti tadi yang pertama siapa? Bu Susi, Bu Susi. Oke, baik Sensei. Oh iya, Sensei. Saat sertifikat mungkin ya. Oke, Sensei, baik. Karena keterbatasan waktu, mungkin sesi diskusi dan tanya jawab kami sudahi. Terima kasih kepada Sensei Gata dan para peserta yang sudah menunjukkan antusiasmenya dalam sesi diskusi dan tanya jawab tadi. Tibalah kita di penghujung acara Kutu Buku hari ini. Sebelum menutup rangkaian kegiatan, izinkan kami memberikan apresiasi kepada Rita Sensei yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga. Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih, kami akan menyerahkan sertifikat kepada pembicara kita. Terima kasih banyak. Mungkin bisa sekalian itu apa bukunya? Semoga bermanfaat ya, Terima Sensei. kasih banyak. Baik, dengan begitu maka kita telah sampai di penghujung acara Kutu Buku edisi bulan Agustus ini. Terima kasih kepada Rita Sensei atas pemaparan yang sangat berharga dan mendalam mengenai buku Pengenalan Budaya dan Pranata Kehidupan Masyarakat Jepang. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai topik yang diangkat dalam buku ini. Kami juga berharap acara ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita untuk terus menggali ilmu dan berdiskusi mengenai berbagai kajian menarik di masa mendatang. Sebelum menutup kegiatan, izinkan saya untuk mengumumkan beberapa kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia berikutnya. Itu yang pertama pada tanggal 15 September 2025 akan diselenggarakan workshop haiku. Kegiatan ini diadakan di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia dari pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Acara akan menghadirkan Sato Ayaka, penulis haiku dari Jepang. Bagi yang tertarik, silakan mendaftar melalui QR Code berikut ini. Berikutnya, pada tanggal 25 September 2025, kami akan mengadakan online seminar series on Japanese Studies in Southeast Asia yang ketiga. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau online dan akan menghadirkan Dr. Rohayati Paidi dari University Malaya, Malaysia, dan Dr. Kadek Eva Krishna Anjani dari Universitas Pendidikan Ganesha. Acara ini akan dimulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Online seminar ini adalah bagian dari The International Japanese Studies Research and Workshop Symposium 2025. Silakan mendaftar melalui tautan berikut ini. Kemudian, puncak acara The International Japanese Studies Research Workshop and Symposium 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kegiatan ini akan menghadirkan para pakar studi Jepang dari berbagai universitas di Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara Asia Tenggara. Kami menunggu partisipasinya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut.
Baik, kegiatan-kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia akan selalu kami publikasikan melalui akun Instagram kami sebagai berikut. Pastikan untuk teman-teman memfollow akun Instagram untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Sensei Gata dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi Kutu Buku berikutnya. Erita Sensei dan Minasang sekalian, kita berfoto di depan situ ada tulisan apa library. Masuk iya. Oh, iya punya Rita Sensei. Rita Sensei terima kasih banyak. Lombok.